Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Aceh. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang terletak di Sumatera bagian utara, tepatnya di Provinsi Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mugayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Dayak, Pedir, Lidi, dan Nakur. Pada zaman itu, Kesultanan Aceh Darussalam telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan barat termasuk Inggris, Ottoman dan Belanda. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh Darussalam diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mugayyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian, Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transito yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Untuk mencapai kebesaran kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya adalah untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Sultan Iskandar Muda juga menolak permintaan Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatera bagian barat. Selain itu, kerajaan Aceh melakukan pendudukan terhadap daerah-daerah seperti Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri, sehingga di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh memiliki wilayah yang sangat luas. Pada masa kekuasaannya, terdapat dua orang ahli tasawuf yang terkenal di Aceh, yaitu Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Samatrani dan Syekh Ibrahim As-Syamsi. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, tahta kerajaan Aceh digantikan oleh menantunya, Sultan Iskandar Thani. Perkembangan pesat yang dicapai kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Karena ramainya aktivitas pelayaran perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan kerajaan Aceh, sehingga mempengaruhi perkembangan kehidupan kerajaan Aceh dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya. Pada saat itu, agama dan kebudayaan Islam begitu berkembang di kehidupan masyarakat. Dari situlah Aceh mendapat julukan sebagai daerah Serambi Mekah. Ketika agama dan kebudayaan Islam berkembang di Aceh, banyak masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Dari Acehlah sebagai awal mula keberangkatan haji dimulai. Ini karena perjalanan menuju Mekah dulunya hanya melalui transportasi laut saja. Masyarakat Aceh sangat taat dengan ajaran Islam dari dulu sampai sekarang. Sistem pemerintahan di Aceh sangat ketat mengikuti ajaran Islam. Dalam kejayaannya, perekonomian kerajaan Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Aceh dapat berkuasa atas Selat Malaka yang merupakan jalan dagang internasional. Selain bangsa Belanda dan Inggris, bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, Turki, India, Cina, Jepang, juga berdagang dengan Aceh. Barang-barang yang diekspor Aceh seperti beras, lada dari Minangkabau, rempah-rempah dari Maluku.
Bahan impornya seperti kain dari Coromandel India, porselin dan sutera, dari Jepang dan Cina, minyak wangi, dari Eropa dan Timur Tengah. Kapal-kapal Aceh aktif dalam perdagangan dan pelayaran sampai Laut Merah. Meningkatnya kemakmuran telah menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme dan ajaran agama Islam di Aceh. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil disebut golongan Toku, sedangkan kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama disebut golongan Tengku. Namun, antara kedua golongan masyarakat itu sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Sejak berkuasanya kerajaan Perlak abad ke-12 sampai 13 Masehi, telah terjadi permusuhan antara aliran Syiah dengan Sunnah wal Jamaah. Tetapi pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, aliran Syiah memperoleh perlindungan dan berkembang sampai di daerah-daerah kekuasaan Aceh. Aliran ini diajarkan oleh Hamzah Fansuri yang diteruskan oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Pasai. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Sunnah wal Jamaah mengembangkan Islam beraliran Sunnah wal Jamaah. Ia juga menulis buku sejarah Aceh yang berjudul Bustanus Salatin, Taman Raja-Raja dan berisi adat istiadat Aceh beserta ajaran agama Islam. Kejayaan yang dirasakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam tidak begitu lama, karena pada saat itu, hanya Sultan Iskandar Muda saja yang mampu menjalankan pemerintahan di Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat tahun 1036, tidak ada raja-raja besar yang mampu mengendalikan daerah Aceh yang demikian luas. Pewaris ataupun pemimpin di kesultanan mengalami perpecahan internal kerajaan. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Thani tahun 1637 sampai tahun 1641, yang sebagai pengganti Sultan Iskandar Muda, kemunduran itu mulai terasa dan terlebih lagi setelah meninggalnya Sultan Iskandar Thani. Timbulnya pertikaian yang terus-menerus di Aceh antara golongan bangsawan Toku dengan golongan utama Tengku, yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Aceh. Antara golongan ulama sendiri pertikaian terjadi, karena perbedaan aliran agama aliran Syiah dan Sunnah wal Jamaah. Daerah kekuasaannya banyak yang melepaskan diri seperti Johor, Pahang, Perlak, Minangkabau, dan Siak. Negara-negara itu menjadikan daerahnya sebagai negara merdeka kembali, terkadang dibantu bangsa asing yang menginginkan keuntungan perdagangan yang lebih besar. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam juga dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada akhirnya, Kesultanan Aceh yang berkuasa selama kurang lebih 4 abad, akhirnya runtuh karena dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1903. Kesultanan Aceh Darussalam meninggalkan sejumlah benda dan tempat bersejarah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Masjid Baitur Rahman. Masjid ini dibangun pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, yakni pada tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Masjid Baitur Rahman merupakan simbol agama, budaya, dan perjuangan rakyat Aceh. Pada masa penjajahan Belanda, masjid pernah dibakar saat agresi militer yang dipimpin Jenderal Van Swieten pada tahun 1873. Catatan sejarah lain, Masjid Baitur Rahman pernah menjadi saksi dahsyatnya bencana tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Meskipun diterjang gelombang tsunami, masjid ini masih berdiri kokoh. Beberapa kali, Masjid Baitur Rahman mengalami renovasi dan perluasan. Saat ini, luas Masjid Baitur Rahman 31.000 meter persegi, dengan luas bangunan 4.000 meter persegi. Masjid ini diperkirakan dapat menampung sebanyak 13.000 jamaah. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Baitur Rahman Aceh juga menjadi pusat pendidikan dengan peradaban ilmu agama Islam. 2. Taman Sari Gunongan. Peninggalan kerajaan Aceh berikutnya adalah Taman Sari Gunongan yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Taman Sari Gunongan disebut juga Taman Gairah yang di tengahnya mengalir Sungai Daroy, Darul Asyiki. Dalam kitab karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang berjudul Bustanus Salatin, dijelaskan bahwa Taman Sari Gunongan dialiri Sungai Darul Asyiki. Bangunan taman ini terbuat dari batu pualam berwarna-warni, tiangnya berbalut tembaga yang berukir, dan dipenuhi bunga-bunga. Bangunan ini dirancang oleh ahli-ahli dari Cina dan Turki yang terkenal dengan keahlian ukirannya.
Tempat ini biasa digunakan oleh Putri Pahang Permaisuri Sultan Iskandar Muda untuk bersenang-senang. Taman Sari Gunungan terletak di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman. Lokasinya berjarak sekitar 4 menit dari Masjid Baitur Rahman dan dapat dikunjungi oleh masyarakat. Taman Sari Gunungan menjadi bukti cinta Sultan kepada istrinya yang dulunya merindukan kampung halamannya. 3. Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra didirikan pada masa pra-Islam oleh kerajaan Hindu pertama di Aceh, yakni Kerajaan Lamuri. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, benteng digunakan sebagai basis pertahanan yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Saat itu, pasukan Kesultanan Aceh menggunakan benteng ini untuk menahan gempuran Portugis yang ingin menguasai Aceh. Menurut catatan, bangunan dengan arsitektur kuno ini terdiri dari susunan batu gunung, kapur, tanah liat, kulit kerang, dan telur. Sampai saat ini, benteng Indrapatra masih berdiri kokoh. Benteng ini terletak di bibir pantai menghadap ke Selat Malaka. 4. Meriam Kesultanan Aceh. Peninggalan sejarah berikutnya yaitu meriam Kesultanan Aceh. Dulunya meriam ini menjadi senjata pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam untuk bertahan dari penjajah. Ada 3 meriam peninggalan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang terletak di Aceh Barat atau daerah Gampong Drien Rampak, Kecamatan Arongan Lambek, Aceh Barat. 5. Makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan sejarah dari Kesultanan Aceh Darussalam adalah makam Sultan Iskandar Muda. Orang yang sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh Darussalam. Letak makam Sultan Iskandar Muda berada di kawasan Krueng Daroy, berdampingan dengan Museum Aceh dan juga Meligo Aceh, kediaman resmi Gubernur Aceh. Jejak makam ini pernah dihilangkan oleh Belanda pada saat Perang Aceh. Namun, pada tanggal 19 Desember tahun 1952 lokasi jejak makam ini dapat ditemukan kembali, berkat petunjuk yang diberikan permaisuri salah satu Sultan Aceh bernama Pocut Merah. 6. Uang emas Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh menggunakan dirham emas sebagai alat pembayaran pada masa perkembangannya. Terdapat 300 keping dirham emas dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Penemuan dirham emas ini memperkuat kejayaan Kerajaan Aceh serta menyoroti pentingnya penggunaan emas sebagai mata uang pada masa itu. Bentuk dari uang emas ini masih bisa dilihat di Museum Sejarah di Aceh. 7. Pinto Hop. Pinto Hop adalah salah satu situs peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16. Pinto Hop atau nama lain Pintu Biram Indra Bangsa, secara bebas dapat diartikan sebagai pintu mutiara keindraan atau kedewaan raja-raja. Pinto Hop atau gerbang pada bagian belakang istana merupakan pintu penghubung antara istana dengan Taman Gairah atau Taman Sari Gunungan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, gerbang ini berada dalam satu kompleks dengan Taman Sari Gunungan, sehingga bentuk dan pola hias yang ada di Pinto Hop seirama dengan relief yang ada di gunungan. Pinto Hop ini terletak di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, tepatnya pada bagian barat atau di belakang pendopo Gubernur Aceh. 8. Masjid Tuha Indrapuri. Peninggalan kerajaan Aceh selanjutnya adalah Masjid Tuha Indrapuri. Masjid Tuha Indrapuri adalah sebuah bangunan bersejarah bekas istana dan candi dari kerajaan Lamuri sekitar abad ke-12 Masehi dan merupakan tempat pemujaan sebelum agama Islam masuk. Saat itu, kerajaan Lamuri berperang dengan pasukan bajak laut dari Tiongkok, dan pada akhirnya perang dimenangkan oleh kerajaan Lamuri atas bantuan Merah Johan yaitu Pangeran dari Lingga, yang kemudian menjadikan kerajaan Lamuri sebagai penganut Islam. Setelah peristiwa itu, tempat ini yang sebelumnya kuil diubah menjadi sebuah masjid. Bangunan masjid ini berdiri di atas tanah seluas 33.875 meter persegi, terletak di ketinggian 4,8 meter di atas permukaan laut dan berada sekitar 150 meter dari tepi Sungai Krueng Aceh. Masjid Tuha Indrapuri memiliki bentuk bangunan yang cukup unik, yaitu perpaduan antara kebudayaan Hindu dan sentuhan khas bernuansa Islami. Konon, bangunan berbentuk candi ini digunakan sebagai benteng pertahanan oleh kerajaan Hindu.
Sejak masuknya Islam pada tahun 1300 silam, benteng ini pun kemudian beralih fungsi menjadi tempat ibadah sekaligus benteng pertahanan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 9. Hikayat Raja Aceh. Naskah Hikayat Aceh merupakan karya sastra langka yang ditulis pada abad ke-17 Masehi. Karya sastra kuno ini berkisah tentang perjalanan Sultan Iskandar Muda sebagai sultan paling kuat dan besar dalam kerajaan Aceh. Hikayat Aceh ini berkisah tentang masa kejayaan Sultan Iskandar Muda. Selain itu, berisi juga mengenai tradisi, toleransi, yang dibangun oleh tokoh utama Sultan Iskandar Muda. Toleransi dibangun oleh beberapa unsur, diantaranya sultan atau pejabat negara, ulama, rakyat, adat, dan agama. Hikayat Aceh menanamkan pola hidup dan budaya multikulturan dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, antara sultan dengan rakyat, dan antara pendatang dengan pribumi. Naskah Hikayat Aceh ini menggunakan aksara Jawi berbahasa Melayu. Hikayat Aceh sebuah karya sastra dalam naskah klasik yang ditulis untuk memuji Sultan Iskandar Muda. Pujian tersebut telah dimulai sejak sebelum kelahiran Sultan Iskandar Muda hingga meninggalnya sultan yang banyak pengaruhnya di beberapa kerajaan di Nusantara. Teks tersebut ditulis pada periode tahun 1606 sampai tahun 1636. Naskah Hikayat Aceh merupakan kitab sastra yang istimewa karena mewakili tradisi penulisan sejarah yang ditulis atas dasar genre sastra Islam. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah berdirinya Kerajaan Aceh. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.